husni khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sekarang? Bab sabar ya. Hadis yang berapa? Hadis yang pertama, hadis yang kedua. Ya. Mana sekarang? Coba saya tunjukkan. Ya. Ini ya. Ya. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ya. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ista'inu bis-sabri was-shalati. Innallaha ma'as-sabirin. Betul ya? Betul. Wala nabluwannakum. Wa lagi. Mana? Dikasih tanda. Walaman sabaro. Tidak ada di sini. Oh ada walaman sabaro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, walaman sabaro wa ghafara inna dzalika lamin azmi. Walaman dan niscaya orang, walaman dan niscaya orang, walaman dan niscaya orang, saudara yang sabar siapa? Inna dzalika sesungguhnya itu, inna dzalika sesungguhnya itu sabar dan menunggu. Bila lawan dan niscaya orang sabar yang sabar siapa? Allah dan mengampuni siapa man, walau dan mengampuni siapa man. Sabar itu apa sabar? Sabar itu menahan diri, sabar. Walau dan mengampuni siapa man. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, kita memaafkan. Inna dzalika sesungguhnya itu sabarkan benar-benar orang lain lamin azmin adalah termasuk pekerjaan yang teguh, termasuk urusan-urusan yang teguh.
Ibrahim Al-Sulaiman termasuk perkara-perkara yang betul, yang kokoh. Ada beberapa rasul yang punya kedudukan ulul azmi. Ulul azmi itu orang-orang yang punya ketetapan kokoh di dalam menghadapi ujian. Ulul azmi. Siapa saja itu? Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Siapa lagi? Nabi Nuh, ya. Dan Nabi Ibrahim, ya. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ujiannya berat-berat. Dan ini termasuk Nabi yang istimewa dibanding Nabi-Nabi yang lain, karena ujiannya berat. Jadi istimewa atau tidaknya seseorang di antaranya diukur dengan sejauh mana dia bisa kokoh, bisa tegar di dalam menghadapi berbagai macam ujian. Bayangkan Nabi Ibrahim, ujiannya berat sekali. Masya Allah, pernah dibakar, ya? Pernah dibakar oleh Raja Namrud. Kalau bukan orang yang punya pendirian kuat, itu nggak bisa dibakar. Hidup-hidup dan dibakar. Alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang sangat berat, apa itu? Disuruh mengorbankan anaknya. Bayangkan, anak yang dinanti-nantikan lama sekali tentunya anak dengan istri kedua. Dan yang punya anak besar, sudah remaja, malah disuruh sembelih. Ayo, bayangkan. Kalau bukan orang yang kokoh pendiriannya, patuh terhadap perintah Allah, mana bisa melaksanakan? Itu dilaksanakan. Dibela-belalah anaknya Nabi Ismail juga sama. Nah, Allah tak boleh ya. Suruh Allah itu belalah anaknya juga begitu. Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau bukan orang biasa tak kuat itu. Tapi apa buahnya? Mayoritas Nabi dan Rasul itu anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Ismail. Yang satu-satunya yang dari Nabi Ismail itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dari Ishak, Nabi Ishak. Mayoritas. Jadi buah dari perjuangannya, kesabarannya menerima ujian yang berat itu, yaitu akhirnya apa? Anak cucunya menjadi anak cucu yang berkualitas. Jadi kalau ingin punya anak berkualitas, pintar-pintar, alim-alim, derajatnya tinggi-tinggi, itu syaratnya diantaranya ya kita harus berjuang dan sabar. Berjuang dan sabar. Walaupun tidak mungkin menyamai kesabaran dan perjuangannya Nabi, tidak mungkin. Pokoknya ya berjuang lah, semua kekuatan. Nabi Musa juga begitu. Jangan berat menghadapi raja diktator yang kuat sekali. Nah, Fir'aun ngaku Tuhan lagi, ngaku Tuhan, kuat. Saking kuatnya takut ada yang menyaingi karena mimpinya pernah mimpi buruk. Seluruh anak yang lahir laki-laki bunuh. Ini kok kayaknya ada anak yang menggantikan saya ini, Pak. Bunuh.
Ternyata Nabi Musa sejak kecil sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besar betul. Waktu kecil ya dirawat oleh Firaun kan, jadikan anak angkat. Anak angkat, kemudian jadikan rasul loh. Sementara bapak angkatnya mengaku Tuhan. Anaknya anak angkat dijadikan menjadi nabi, berarti otomatis suruh menyembah Allah. Sementara bapak angkatnya mengaku Tuhan. Berat gak berat? Berat kan? Berat. Akhirnya berhadapan-hadapan dengan beliau. Sampai pernah kejar-kejar itu, pernah belum sampai nyebrang ke lautan Mesir. Nabi Muhammad juga begitu. Hanya beliau ini disebut sebagai ulul azm, Nabi yang punya kekuatan, ketegaran, kokoh di dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Tapi dari ulul azmi itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus sabar ya. Hidup nih. Kalian nih di sini di pondok. Ini latihan sabar. Jadi punya masalah sedikit ditahan, diselesaikan. Itu ya. Karena hidup itu dimanapun nanti kita berada dan kapanpun pasti mengalami kesulitan-kesulitan itu. Nah, kalau sudah latihan sabar, itu insya Allah besok ketika saatnya kalian dah pulang dan jadi orang tua atau menjadi pejabat atau menjadi tokoh atau jadi orang biasa, itu sudah kokoh menghadapi ujian karena latihan ketika ada di pondok. Harus sabar. Jangan ada ujian sedikit geletak, namanya nggak tahan kan? Ingat latihan. Ingat bahwa kesuksesan itu hanya diperoleh dengan perjuangan. Setiap perjuangan mesti membutuhkan pengorbanan. Setiap pengorbanan mesti membutuhkan kesabaran. Kalau sabar akan sukses, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pangkat yang tertinggi apa itu? Innallaha ma'as-sabirin. Temannya, jadi temannya Allah. Maksud temannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar. Jadi gimana? Setiap kesuksesan membutuhkan perjuangan itu berjuang, usaha keras, berjuang. Setiap perjuangan butuh apa yang dikorbankan? Bisa pikiran, bisa tenaga, bisa harta, waktu yang dikorbankan. Setiap pengorbanan butuh kesabaran. Nah, kalau sudah seperti itu, yang diperoleh adalah kesuksesan. Faqala ta'ala, yang berfirman siapa Allah Ta'ala, Ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ista'inu, mintalah tolong siapa kamu sekalian. Ista'inu, mintalah tolong siapa kamu sekalian. Yang mencari pertolongan. Itu mintalah tolong berarti mencari apa? Mencari pertolongan. Mencari pertolongan kepada siapa ini? Kalau mencari pertolongan kepada Allah.
Karena yang bisa menolong itu hanya Allah, nggak ada selain Allah yang bisa menolong. Cuman caranya minta pertolongan Allah itu gimana? Bisobri, dengan sabar. Itu pertama itu. Misalkan ada masalah dengan teman, sabar. Bukan malah melawan. Misalkan diledeki balas ledeki, itu salah itu. Dinyek balas nyek, salah itu. Dinyek balasnya mana? Wes nek iki aku kurang. Oh, masih ada lagi. Oh ini bagus. Seneng. Alhamdulillah, karena kamu telah membantu mengurangi dosa saya. Alhamdulillah, telah kamu menjadi sekolah saya untuk sabar. Kamu menjadi sekolahan saya untuk sabar. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Dimarahi orang tersenyum, dinyek orang tersenyum, dibisuk-bisuk orang tersenyum. Bisa. Kamu kalau bisa kayak gitu, oh, itu calon pemimpin besar. Betul. Kalau sudah sampai seperti itu, calon pemimpin besar. Lihat itu tokoh-tokoh besar, presiden kayak presiden Amerika, George Bush. Itu walaupun bermusuhan dengan banyak negara pada waktu itu, ketemu tersenyum biasa, seperti tidak ada musuh. Wah, itu kayak presiden kita Jokowi. Oh, yang ini banyak kan di medsos ini, macam-macam. Diam saja. Orangnya ya tidak terlalu gagah, biasa-biasa ya. Sabar, senyum terus. Nah, akhirnya dikasih jabatan, derajat, walaupun itu derajat dunia, yang beri ya siapa itu? Allah Subhanahu. Paham ya? Itu kalau bisa kayak gitu. Itu Nabi Muhammad yang kayak gitu. Muhammad ini tersenyum, dimarahi tersenyum. Ayo latihan tersenyum. Bis dinyek penconi. Seneng nih. Habis nih loh. Kamu itu gak tahu kekurangan saya. Celahnya saya itu masih satu gudang. Kamu baru tahu sedikit berarti. Opo, gak tahu ya. Kapan-kapan aja. Sama Sayyidina Hasan dan Husain itu. Ketika dicela, dicaci maki oleh orang, bilangnya gimana? Apa yang kamu cacikan, celakan kepada saya, itu baru sebagian dari kejelekan saya. Masih banyak kejelekan yang belum kamu ketahui. Kasihan deh. Kamu tahunya hanya sedikit. Bisa kayak gitu? Bisa enggak? Terutama perempuan. Kalau dinyek temannya tersenyum apa balas? Berarti bukan orang tersenyum. Ya, kalau nggak bisa tersenyum, menghindar. Wes, sing waras kalah. Sing waras ngalah. Tapi itu kayak gitu nggak baik itu. Itu orang yang kayak gitu masih ada merasa dirinya baik, kan gitu kan? Aku apik sing kono gak waras, sing waras ngalih ae
malah waras. Itu gampangnya bicara, tapi sesungguhnya itu gak baik. Gak baiknya apa? Gak baiknya masih ada rasa lebih baik daripada yang mencaci maki atau mencela. Tapi ya lumayan lah kayak gitu, biasanya kayak gitu ungkapan-ungkapan untuk ya menghindar, sederhanakan masalah sehingga tidak terjadi pertengkaran. Orang bertengkar itu kan awalnya kan satu kan, ada yang memulai ya. Yang mulai kemudian dibalas, saling membalas, akhirnya jadilah bertengkar. Itu ya. Jadi belajar tersenyum aja ya. Tersenyum. Yang lebih baik lagi gimana? Belajar untuk tidak menyakiti orang. Berusaha. Yang paling sering itu lisan, mulut ini loh. Mulut nih guyon, akhirnya malah lorongnya hati ini kotor nih. Dijaga itu lisannya, ya. Itu lebih penting gitu. Lebih penting lagi apa? Kita menjaga diri sendiri, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, kalau menyakiti orang lain itu diingat sampai tua, itu diingat nanti. Ini kan berteman nih di pondok, misalkan salah ngomong sampai menyakiti dalam, masuk ke hatinya, itu besok sudah jadi mbah-mbah itu ingat tuh, walaupun jadi maafkan, ketemu Tang Lintang, gimana kabarnya? How are you? I'm fine, very well, thank you. Jadi mungkin biasa sapanya biasa, tapi kalau yang bertemu itu pernah menyakiti walaupun sudah memaafkan, itu biasanya susah dilupakan. Juga pernah ketemu sekian puluh tahun ketemu, oh ingat biasa berteman ngobrol, tapi dalam batinnya ingat bikin dia sengaloknya aku, kan nggak enak kan? Enak nggak diingat yang jelek-jelek? Karena biasanya yang jelek itu malah diingat, kalau kebaikan malah dilupakan. Itu manusia biasanya. Kebaikan-kebaikan yang sudah sekian bulan ngopeni bareng diinikan itu hanya satu kasus udah hilang kebaikan-kebaikan. Itu jangan sampai itu. Jadi kita berupaya apa? Nah ini istainu adalah minta tolong atau mencari pertolongan siapa kamu sekalian. Cari pertolongan ke siapa? Allah. Caranya bisabri dengan sabar, wassolati dan sholat. Yes. Napa wakmu kok? Iki ngelokne aku. Ya wis aku tak wudu. Kan tak sholat. Ini apa? Jarene Allah nek di ngelokne wong iki kon sholat. Apik kayak gitu. Ya mau kau sholat? Aduh, katanya Allah suruh sholat. Sholat apa namanya itu? Ya sholat 5 waktu, ya sholat sunat, ya sholat taubat, atau sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat tanpa embel-embel, tanpa ada embel-embelnya. Pokoknya saya sholat, itu namanya sholat sunnah mutlak. Usolli rokaatain mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya sholat 2 rakaat menghadap kiblat. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau kurang tambah lagi sampai 1000 rakaat tidak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah mutlak, bebas. Yang penting dilakukan bukan pada waktu yang dilarang, ya. Ingat masih waktu-waktu yang dilarang sholat? Kapan? Habis sholat subuh, benar ya? Habis sholat subuh.
atau sejak subuh sampai sejak terbitnya matahari sampai matahari setinggi tombak, itu juga nggak boleh sholat ya. Habis sholat subuh nggak boleh, atau sejak terbitnya matahari sampai matahari setinggi tombak, itu hal lah gambar. Kemudian apa lagi? Habis sholat asar kan nggak boleh sholat. Atau waktu istiwa, apa waktu istiwa itu? Istiwa itu apa? Matahari pas ada di atas kepala kita kan, pas di tengah-tengah langit istiwa, pas di tengah-tengah langit istiwa. Itu nggak boleh sholat, termasuk sholat mutlak ini. Paham ya? Jadi Isnain bisabri wassalam. Atau sholatnya sholat hajat, atau sholat apa saja sudah. Karena dengan sholat, insya Allah pikiran-pikiran yang mengganggu kita, menjadikan galau, itu akan dihilangkan oleh Allah. Ya, dihilangkan oleh Allah. Karena kita galau, sedih, susah itu sesungguhnya yang mendatangkan, menciptakan kesedihan dan kesusahan Allah, bukan masalahnya, bukan karena masalah, tapi karena Allah menjadikan hati kita gelisah. Tapi kalau Allah menjadikan hati kita lapang, walaupun masalahnya banyak, ya nggak susah, tersenyum. Alhamdulillah, subhanallah. Begitulah caranya Allah untuk memberi pahala kepada saya. Alhamdulillah. Itu kalau hatinya lapang. Jadi kalau hatinya sempit, jangankan masalah yang besar, masalah kecil itu sudah kayak neraka dunia ini. Wis neraka dunia ini wis mending mati ya. Wah, syok. Padahal masalahnya kecil. Masalah hanya dengan teman, masalah dengan si A, si B, masalah kecil-kecil sudah merasa dunia sempit, sudah mending mati saja, agak bermakna hidup ini. Orang yang kayak gini sesungguhnya yang menjadikan sempit hatinya bukan masalah, tapi apa? Allah menjadikan hatinya sempit, sumpah, susah. Nah, tapi kalau dadanya dilapangkan oleh Allah, jadilah lapang, tenang aja. Paham ya? Hanya diantaranya sering-sering doa juga, doa untuk lapang dada. Apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh itu dibaca juga pas sujud. Boleh. Pas sujud baca Rabbi shrah li sadri, ya Allah, Rabbi Tuhanku, isyrah lapangkanlah sadri, dadaku. Jadi dadanya lapang, hatinya lapang, ada masalah tenang, masih tersenyum. Nah inilah orang yang bahagia yang sesungguhnya, yang hatinya lapang itu bahagia, wajahnya berseri-seri terus. Tapi kalau orang hatinya sempit, gak akan pernah mengalami kebahagiaan. Baca itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah, lapangkanlah, isyrah li, bagiku, sadri, dadaku, wa yassir, dan mudahkanlah, yassir li bagiku, amri, urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan lisanku, yang kau qawli, dia paham ucapanku, perkataanku, sehingga ngomong apa saja lancar. Sebenarnya doanya Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Atau baca alam nasyrah, al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Sesungguhnya kisahnya
Kisahnya Nabi Muhammad itu. Tapi mengandung doa, alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan, Allah kan maksudnya, sodrok dadamu. Itu artinya apa? Ya Allah, lapangkan dada saya sebagaimana Engkau melapangkan dadanya Nabi Muhammad. Gitu. Alam nasyrah laka sodrok wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Baca surah Al-Insyirah kalau pas lagi sempat, susah, atau jadikan bacaan rutin, insya Allah ada masalah tetap tegak. Itu ya, amin Allahumma. Ini penting nih, karena kita hidup ini pasti ngalami apa tahapan naik kelas itu loh. Pelajaran ujian TK dengan MI sama enggak? Enggak sama kan? MI kelas 1 dengan kelas 2 sama enggak? Sama. Berat yang mana? Kelas 2. Kelas 2 dan kelas 3 berat mana? Kelas 3. Kelas 3 dan kelas 4. Nah, terus begitu, tambah berat. Tapi kita kan nggak boleh nggak lulus, harus tetap lulus. Kamu ketika sukses di satu ujian, itu Allah akan menguji lagi untuk kenaikan tingkat. Ujiannya lebih berat lagi. Oh kuat, oh bagus. Ada ujian lagi, seret. Oh, makanya ujiannya rakyat biasa dengan Pak RT ya berat Pak RT. Ujiannya Pak RT dengan Pak RW lebih berat Pak RT. Terus begitu. Ujiannya presiden dengan Pak RT berat mana? Presiden. Tapi kenapa presiden kok kuat? Karena sudah melalui tahapan, dia sudah kokoh. Paham ya? Paham nggak? Ingat itu. Jadi anggap semua ujian cobaan itu adalah proses untuk menuju pada posisi yang lebih baik. Oh alhamdulillah, wis ujian ini mudah-mudahan aku kuat nih. Nah, sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah kuatkan aku, astagfirullahaladzim kuatkan aku. Itu terlampaui, nah, sudah sukses berarti lolos gitu. Innallaha ma'as sabirin, innallaha sesungguhnya Allah ma'as sabirina ialah bersama orang-orang yang sabar. Ma'as sabirina ialah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apa namanya? Ini keistimewaannya ini. Ma'iyah, kebersamaan. Jadi bukan posisinya kita itu malah disertai Allah. Bukan kita bersama Allah, tapi malah posisinya didampingi Allah, disertai Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah yang aktif menyertai orang-orang yang sabar. Wah, luar biasa. Luar biasa. Biasanya kita berupaya untuk bersama Allah, begitu kan ya? Manusia berupaya bagaimana bisa bersama Allah. Tapi tidak khusus orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah yang bersama mereka. Nih, kalau sudah Allah bersama dengan kita, ya sudah kesuksesan duniawi, kesuksesan keselamatan dunia akhirat. Ini ya, ingat ya, ini bab penting ini ya, bab sabar ini penting karena besok sekolah harus sabar, pada saatnya bekerja harus sabar, pada saatnya kawin harus sabar. Mikirnya sih enak-enak kok. Penang nih kawin, kawin nanti mikir makan, mikir rumah, mikir belanja, mikir ini dan itu butuh kesabaran.
Habis itu punya anak rewel ini dan itu butuh kesabaran. Habis itu cari menantu ini itu wah dari mbah butuh kesabaran. Habis itu punya cucunya banyak rewelan misalnya itu kesabaran. Itu masih di dalam rumah itu, belum hubungan dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan orang lain. Belum kayak gitu masih. Itu mesti ada masalah itu. Awalnya masalah dengan istri, masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga, masalah itu pasti ada. Kuncinya apa tadi? Samping berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jangan membuat masalah. Jangan buat masalah. Jangan buat masalah, tapi jangan takut masalah. Ya. Jangan buat masalah, tapi jangan takut masalah. Waqala ta'ala nabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum as-sabirin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibaca. Dibaca semua. Tartibnya dibaca dan sorry juga dibaca. Ya, menghadap-hadapan. Bisa, hadapan yang paling. Baca, pakai suara bacanya. Apa itu? Rangka atau pengertian? Ya, sama lihat soal ini juga dibaca.
Sudah ya. Kalamun qaribun ya'malun sa'un tanazzal wa hiya Hidayah wa nurun dari nurul wa aimati pada Rabbi mati'an bisirli hurubi wa nawi bimami asma'i wa salati ya Rabbi wa firman bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.